Ini dia bukti peradaban maju terdahulu Nusantara. Tanaman dan buah pisang. Bukti arkeologi dan paleo-environmental baru-baru ini terungkap di Cook Swamp di Provinsi Dataran Tinggi Barat Papua New Guinea menunjukkan bahwa tumbuhan ini sudah ada sejak setidaknya 5.000 sm atau bahkan hingga 8.000 sm. Pisang disebutkan dalam dokumen yang ditulis, untuk pertama kalinya dalam sejarah dalam teks lama sekitar 600 sm, Musaceae, terutama genus Musa, telah diperkenalkan ke dunia oleh imigran dari Asia Tenggara, kira-kira pada 200 sm. Kadalifana moka. Moka, berarti pisang, Kadalifana, artinya kebun pisang ini bahasa leluhur kita maju terdahulu. Moka dan padi adalah bahasa asli bangsa Nusantara maju terdahulu, buah dari tanaman hasil rekayasa teknologi, tumbuhan leluhur bangsa Indonesia. Simak ini, penelitian tentang tanaman pisang oleh sains saat ini, bahwa pisang jenis Musa balbisiana, varietas asli yang bersumber dari Indonesia, mengandung biji banyak dan dianggap sebagai salah satu spesies leluhur dari varietas bibrida. Pisang jenis Pacoba atau Pakova adalah pseudobaga dari pohon pisang, tanaman herba dari keluarga Musaceae genus Musa. Selain genus NCT akan menurunkan atau menghasilkan apa yang disebut pisang palsu, mereka tumbuh di 130 negara. University of Melbourne, Australia meneliti dan menyimpulkan bahwa nama-nama umum hanya lokal dan tidak sesuai dengan kultivar yang dikenal. Maksudnya tumbuhan ini dahulu dan berasal dari suatu daerah atau lokal saja, Asia Tenggara Indonesia disimpulkan sumber berasalnya. Leluhur kita, merekayasa, tumbuhan yang menghasilkan buah, pisang original, Musaceae, dan menggunakan media, pisang dalam acara adat, pengolahan emas dan lainnya karena ada hal saintifik yang bermanfaat dan punya tujuan. Ini diantara alasan leluhur kita, merekayasa, dan menggunakan media, pisang dalam acara adat di setiap budaya asli di Nusantara. Ada banyak hal saintifik yang belum diketahui ilmu pengetahuan saat ini, hanya karena publikasi yang tidak benar seolah ini kan Tuhan. Rekayasa botanikal leluhur bangsa Nusantara yang produknya buah pisang, dengan kelebihannya antara lain. Pisang khas mengandung sekitar setengah gram potasium, ia akan memiliki aktivitas sekitar 15 Bq/L. Pisang mengandung bahan radioaktif alami dalam bentuk potasium 40, isotop radioaktif, terutama kalium 40K. Sumber alami utama dari radioaktivitas dalam jaringan tanaman adalah kalium, 0,0117% dari potasium yang terjadi secara alami adalah isotop POTASSIUM 40 yang tidak stabil 40K. Isotop ini meluruh dengan waktu paruh sekitar 1,25 miliar tahun 4 tanda kali 10-16 detik, dan karena itu radioaktivitas kalium alami adalah sekitar 31 Bq/L, yang berarti bahwa, dalam 1 gram unsur, sekitar 31 atom akan bereaksi setiap detik. Karena pisang khas mengandung sekitar setengah gram potasium, ia akan memiliki aktivitas sekitar 15 Bq/L, pisang mengandung 15 gram karbon, ini akan mengeluarkan sekitar 3 hingga 5 sinar beta per detik. Dengan menggunakan faktor ini, satu dosis setara dengan pisang, keluar sekitar 5,02 nanosievert, Bu tanda kali 31 Bq/L, G tanda kali 0,5 gram 78 nanosievert sama dengan 0,078 mikrosievert. Komisi Internasional tentang Perlindungan Radiologi memperkirakan koefisien 6,2 nanosievert Bu untuk konsumsi kalium 40. Dengan datum ini BET yang dihitung akan 0,096 mikrosievert, lebih dekat ke nilai standar 0,1. Nilai 9.82 tanda kali 10-8 sieverts atau sekitar 0,1 mikrosieverts, 10 murem, untuk pisang seberat 150 gram 5,3 ons. Ini perbandingan dosis radiasi pada sievert, mulai dari yang sepele sampai yang mematikan. Pisang 150 gram 5,3 ons, sama dengan 0,078 mikrosievert. Radiasi maksimum yang diizinkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir 500 BET, 250 mikrosievert. CT Skandada menghasilkan 70.000 BET, 7 milisievert. Dosis radiasi yang mematikan adalah sekitar 35 juta BET, 3.500 milisievert. Satu truk pisang mampu membunyikan alarm ketika melewati Radiation Portal Monitor, yang digunakan untuk mendeteksi kemungkinan penyelundupan bahan nuklir. Pisang dapat menjadi penangkal sihir atau energi buruk, syaratnya pisang itu tidak boleh terkena tanah karena energi alami akan ternetralkan oleh bumi, identik dengan arde pada listrik.
Pisang banyak digunakan pada acara ritual leluhur Nusantara hingga kini, karena banyak hal yang bermanfaat dari radiasi yang terpancar dari energi di dalamnya secara saintifik ini terbukti. Kulit buah pisang juga digunakan sebagai salah satu bahan pelarut unsur Au atau emas dengan menambahkan unsur lain, karena kulit buah pisang mengandung unsur kalium. Pisang dapat menetralkan energi sihir yang ada di dalam tubuh. Artinya jika seseorang mempunyai ilmu tertentu jika makan jenis pisang tertentu ilmu itu akan hilang. Ada makhluk yang juga hasil rekayasa leluhur Nusantara yang harus mengkonsumsi buah ini karena alasan saintifik seperti penjelasan di atas. Saat kita mundur 2 langkah untuk melompat jauh ke depan, kita dapati leluhur kita sudah berada 1000 langkah di depan kita saat ini. Hanya karena publikasi bangsa lain tentang kita yang tidak benar, seolah bangsa yang baru kemarin ada, tidak ada catatan sejarah sebelum tahun 78 Masehi. Ini karena kehilafan, kita menghitung awal tahun Saka di prasasti, hingga hilang sejarah maju leluhur kita sebelum tahun itu. Throwback History of Indonesia, Exploration dan Research, by Santo Saba.